Aku kira hidupku hancur saat perempuan itu berdiri di depan rumahku, mengaku hamil oleh suamiku. Aku lebih hancur lagi ketika suamiku berbalik membentakku. Semua ini salahku karena aku mandul. Tapi dia tak tahu. Satu telepon pada ayahku akan membuatnya menangis dan memohon ampun. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Tasya tidak pernah membayangkan bahwa pagi itu akan berakhir dengan tangannya gemetar di gagang pintu rumahnya sendiri. Ia baru saja menaruh ponsel di meja ruang tamu setelah mengirim pesan singkat pada Raka, suaminya, sekadar mengingatkan soal makan siang. Hujan tipis turun sejak subuh, membuat udara dingin merayap ke tulang. Rumah terasa terlalu sunyi. Jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya, seolah menegaskan kesendirian yang selama ini sudah ia kenal, tapi belum pernah benar-benar ia takuti. Ketukan pintu terdengar. Pelan, ragu, lalu diulang lebih keras. Tasya menghela napas, merapikan cardigan tipis yang ia kenakan. Mungkin kurir. Atau tetangga yang salah alamat. Ia tidak menyiapkan dirinya untuk apapun selain rutinitas kecil yang biasa. Begitu pintu terbuka, udara dingin langsung masuk bersama sosok perempuan asing di hadapannya. Perempuan itu berdiri kaku. Satu tangan menggenggam tas kecil, tangan lain menahan perutnya yang sedikit menonjol. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam, seperti seseorang yang sudah menghafal kalimat yang akan ia ucapkan, tapi tetap takut mengatakannya. "Apa saya benar di rumah Raka?" tanyanya pelan, namun jelas. Nama itu membuat jantung Tasya berhenti sepersekian detik. "Iya," jawab Tasya. "Saya istrinya." Perempuan itu menelan ludah. Tatapannya turun sejenak ke perutnya sendiri, lalu kembali menatap Tasya. Ada getar kecil di suaranya saat akhirnya ia berkata, "Nama saya Nadine. Saya hamil. Anak Raka." Kata-kata itu jatuh begitu saja, tanpa teriakan, tanpa drama. Justru karena itu, dampaknya terasa lebih brutal. Dunia Tasya tidak runtuh. Tidak ada suara pecah. Tidak ada kilatan cahaya. Yang ada hanya rasa seperti tenggelam perlahan, dengan kesadaran penuh bahwa udara semakin menipis. Ia tidak langsung menjawab. Otaknya berputar mencari celah logika, mencari kemungkinan ini hanya kesalahpahaman, lelucon buruk, atau kebohongan murahan. Tapi mata Nadine tidak terlihat seperti mata orang yang sedang bermain peran. "Maaf." Tasya akhirnya berkata, suaranya nyaris tak terdengar. Nadine menghela napas panjang, seolah menyiapkan diri untuk pertarungan yang sudah ia perkirakan. "Saya tidak datang untuk ribut. Saya cuma mau Raka bertanggung jawab. Dia bilang akan bicara sama kamu." Nama Raka kembali disebut, dan kali ini menusuk lebih dalam. Tasya merasakan refleks lama muncul. Refleks untuk menyalahkan diri sendiri. Tubuhnya kaku, dadanya sesak, tapi wajahnya tetap tenang. Ia sudah terlalu lama belajar bagaimana cara terlihat kuat. "Kamu masuk dulu," ucap Tasya akhirnya, memberi jalan. Nadine ragu, tapi melangkah masuk. Rumah itu rapi, bersih, terlalu teratur. Rumah seorang perempuan yang berusaha menjaga segalanya tetap terkendali. Nadine duduk di ujung sofa, tangannya saling menggenggam. "Aku mau dengar ini langsung dari Raka," kata Tasya, berdiri di hadapannya. "Aku akan telepon dia." Nadine mengangguk. "Silakan." Saat Tasya mengambil ponselnya, jemarinya dingin. Ia menekan nama Raka, menempelkan ponsel ke telinga. Nada sambung terdengar, 1 kali, 2 kali, sebelum akhirnya dijawab. "Mas?" Suara Tasya terdengar lebih datar dari yang ia rasakan. "Kamu di mana?" "Di jalan." "Kenapa?" Jawab Raka singkat. "Ada tamu di rumah," kata Tasya. Ia menatap Nadine lurus-lurus. Seorang perempuan bernama Nadine. Hening di seberang sana. Tidak lama, tapi cukup untuk membuat Tasya tahu. Diam itu bukan karena bingung. "Aku pulang sekarang," kata Raka akhirnya. Nada suaranya berubah keras. "Suruh dia tunggu." Telepon terputus. Satu keputusan kecil sudah diambil Tasya tanpa sadar. Ia memilih menghadapi, bukan menghindar. Dan keputusan itu membuat dadanya semakin berat. Waktu menunggu terasa seperti jam. Nadine sesekali mengusap perutnya, gerakan refleks yang entah kenapa membuat Tasya ingin menoleh. Tapi ia memaksa dirinya tetap menatap jendela. Dalam benaknya,
Muncul potongan-potongan kalimat yang pernah ia dengar dari Raka, dari orang-orang sekitar, dari dirinya sendiri. Mandul. Kata itu tidak pernah diucapkan secara langsung oleh siapapun, tapi selalu hadir sebagai bayangan. Dalam pertanyaan tentang, kapan punya anak, dalam tatapan iba, dalam keheningan kamar tidur yang terlalu rapi. Tasya tidak pernah tahu apakah Raka menyalahkannya, tapi jauh di dalam, ia sudah lebih dulu menyalahkan diri sendiri. Bunyi pintu depan terbuka dengan keras memutus pikirannya. Raka masuk dengan langkah cepat, wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Ia berhenti begitu melihat Nadine duduk di ruang tamu. Tatapan mereka bertemu, singkat tapi penuh muatan. "Kamu ngapain kesini?" Raka membentak, bukan pada Tasya, tapi pada Nadine. Nadine berdiri, suaranya bergetar namun tegas. "Aku capek disuruh nunggu. Aku hamil, Raka." Raka menghela napas kasar, lalu menoleh ke Tasya. Tatapannya tidak lembut. Tidak ada rasa bersalah di sana. Yang ada hanya kemarahan. Seolah Tasyalah yang menciptakan situasi ini. "Kamu panggil aku pulang cuma buat ini," katanya dingin. Tasya merasakan sesuatu retak di dalam dirinya. Bukan karena pengakuan Nadine, tapi karena cara Raka memandangnya. Seperti orang asing. Seperti beban. "Aku cuma mau dengar penjelasanmu," kata Tasya. Suaranya berusaha tetap stabil. Benarkah yang dia katakan? Raka terdiam sejenak. Lalu bahunya menegang. Dan kalau benar? Kalimat itu cukup. Tidak ada teriakan. Tidak ada tamparan. Tapi bagi Tasya, pengakuan setengah hati itu lebih menyakitkan daripada kebohongan apapun. Udara di ruangan terasa semakin sempit. Tasya menatap suaminya. Lelaki yang selama ini ia bela, ia pahami, ia maafkan bahkan sebelum diminta. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak mengenalnya sama sekali. Ia tidak menjawab, tidak membela diri, tidak menangis. Namun di dalam dadanya, tekanan baru muncul, kesadaran pahit bahwa luka ini bukan sekadar tentang pengkhianatan, melainkan tentang nilai dirinya yang selama ini ia biarkan diinjak. Dan untuk pertama kalinya sejak pintu itu dibuka, Tasya bertanya pada dirinya sendiri, apakah bertahan masih pilihan yang aman? Kesunyian setelah kalimat Raka terasa lebih menyakitkan daripada bentakan apapun. Tasya berdiri di tempatnya, menatap suaminya seolah berharap ada ralat. Ada kalimat lanjutan yang menjelaskan bahwa semua ini salah paham. Tapi Raka tidak bergerak. Ia justru menghela napas kasar, lalu menanggalkan jaketnya dengan gerakan kesal. Seakan rumah itu kini bukan lagi tempat pulang, melainkan ruang interogasi yang melelahkan. "Jangan lihat aku kayak gitu," kata Raka akhirnya. "Kamu juga punya andil." Kata-kata itu membuat Tasya mengerjap. "Andil? Dalam apa?" Raka tertawa pendek, tanpa humor. "Dalam keadaan ini. Dalam semua yang terjadi." Nadine masih berdiri tak jauh dari sofa, memperhatikan mereka dengan mata waspada. Ia tidak menyela, tapi kehadirannya terasa seperti tekanan tambahan di dada Tasya. Ruang tamu itu kini terasa asing. Terlalu sempit untuk menampung 3 orang dengan kepentingan yang saling bertabrakan. "Aku cuma nanya satu hal," kata Tasya pelan, berusaha menahan getaran di suaranya. "Kamu punya hubungan dengan dia?" Raka menatapnya tajam. "Iya." Jawaban itu keluar begitu saja, tanpa pembelaan, tanpa penyesalan. Dan justru karena kesederhanaannya, Tasya merasakan lututnya melemah. "Sudah berapa lama?" tanyanya lagi. "Cukup lama," jawab Raka. "Dan jangan tanya detailnya. Itu nggak penting." Kalimat terakhir itu menghantam harga diri Tasya. Bagaimana bisa pengkhianatan terhadapnya dianggap tidak penting? "Aku istrimu," ucap Tasya. Suaranya mulai pecah. "Bagaimana mungkin ini tidak penting?" Raka mengangkat bahu. "Aku juga manusia, Tasya. Aku butuh." "Cukup," potong Tasya. Ia menutup mata sejenak, menarik napas. "Aku cuma mau kejujuran. Jangan mutar-mutar." Raka menatapnya lama, lalu sorot matanya berubah, bukan menjadi lembut, tapi menjadi keras. Seperti seseorang yang akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan kekesalannya. "Kamu mau jujur?" katanya meninggi. "Baik. Aku capek hidup kayak gini. Capek nunggu sesuatu yang gak pernah datang." Jantung Tasya berdetak lebih cepat. Ia tahu kemana arah kalimat itu, tapi tetap berharap Raka tidak akan mengucapkannya. "Kita nikah sudah berapa tahun?" lanjut Raka.
Kamu tahu apa yang orang-orang bilang? Kamu tahu apa yang keluargaku tanya tiap lebaran? Tasya menelan ludah. Ia tahu. Ia selalu tahu. Kamu mandul, Tasya. Kata itu akhirnya diucapkan. Bukan sebagai bisikan, bukan sebagai simpati, melainkan sebagai tuduhan. Bentakan itu menggema di kepala Tasya, mengoyak lapisan ketenangan yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Dadanya sesak, napasnya tertahan. Selama ini ia bisa menahan diri dari tangis orang lain, dari pertanyaan keluarga, bahkan dari rasa iri melihat ibu-ibu lain. Tapi mendengarnya keluar dari mulut Raka, orang yang seharusnya menjadi tempat paling aman, menghancurkan sesuatu di dalam dirinya. Aku nggak pernah nyalahin kamu, lanjut Raka, seolah membela diri. Tapi kenyataannya ya begitu. Aku butuh anak. Aku butuh penerus. Tasya memejamkan mata. Dalam kegelapan itu, muncul semua usaha yang pernah ia lakukan. Dokter, obat, doa, rasa sakit yang ia tanggung sendirian agar Raka tidak merasa terbebani. Semua itu kini terasa sia-sia. Apa itu alasan kamu selingkuh? Tanya Tasya lirih. Raka mendengus. Ini bukan soal selingkuh. Ini soal kebutuhan. Nadine bisa memberiku apa yang kamu nggak bisa. Kalimat itu lebih kejam daripada tamparan. Nadine akhirnya angkat bicara. Aku nggak berniat merebut siapapun, katanya, meski sudut bibirnya nyaris tak menyembunyikan kepuasan. Aku cuma minta Raka bertanggung jawab. Anak ini nggak salah. Tasya membuka mata dan menatap Nadine. Perempuan itu terlihat tenang sekarang, bahkan sedikit percaya diri. Tasya menyadari satu hal yang menusuk. Nadine datang bukan hanya membawa kabar, tapi membawa posisi. Posisi yang selama ini Tasya takutkan. Posisi sebagai perempuan yang berhasil. Apa kamu puas sekarang? Tanya Tasya tanpa sadar. Nadine tersenyum tipis. Aku cuma realistis. Raka melangkah mendekat ke Tasya. Jangan bikin ini ribet. Kita bisa atur semuanya. Kita. Tasya mengulang. Pahit. Kita yang mana? Raka terdiam. Dan dalam diam itu, Tasya mendapatkan jawabannya. Ia merasa kecil. Bukan karena Nadine hamil. Tapi karena selama ini ia bertahan di pernikahan yang diam-diam sudah melepaskannya. Harga diri yang ia jaga dengan rapi, sebagai istri, sebagai perempuan, runtuh perlahan, lapis demi lapis. Nadine mengambil tasnya. Aku pergi dulu, katanya. Aku sudah sampaikan maksudku. Aku tunggu keputusanmu, Raka. Sebelum melangkah ke pintu, Nadine menoleh ke Tasya. Tatapannya bukan penuh simpati, melainkan kemenangan yang dingin. Seolah berkata, aku sudah menang, kamu hanya belum menyadarinya. Pintu tertutup. Suara itu terdengar seperti penutup babak pertama dari kehancuran Tasya. Raka berdiri diam, lalu berkata, jangan lebay. Kita masih bisa bicarakan ini. Tasya menoleh perlahan. Ada sesuatu yang berubah di matanya. Bukan kemarahan, bukan tangis, melainkan kehampaan yang menakutkan. Mulai sekarang, katanya pelan, jangan pernah pakai kata itu lagi ke aku. Kata apa? Raka menantang. Tasya menghela napas. Kata yang kamu pakai untuk membenarkan semua ini. Ia berbalik, melangkah menuju kamar, meninggalkan Raka sendirian di ruang tamu. Setiap langkah terasa berat, tapi juga anehnya tegas. Untuk pertama kalinya, Tasya tidak mencoba memperbaiki keadaan. Di balik pintu kamar, Tasya bersandar, tubuhnya gemetar. Ia tidak menangis. Belum. Tapi tekanan baru menekan dadanya. Kesadaran bahwa luka ini bukan hanya soal dikhianati, melainkan tentang bagaimana ia membiarkan dirinya didefinisikan oleh orang lain. Dan di tengah keheningan itu, muncul keputusan kecil yang berbahaya. Ia tidak akan lagi memohon dipilih. Malam itu, Tasya tidak tidur. Ia berbaring memunggungi sisi ranjang yang kosong, menatap dinding dengan mata terbuka. Raka pulang lewat tengah malam tanpa sepatah kata, lalu tertidur menghadap arah berlawanan, seolah jarak di antara mereka bisa dipadatkan hanya dengan membelakangi. Tasya tidak menegur. Ia bahkan tidak bergerak. Tubuhnya terlalu lelah untuk berpura-pura baik-baik saja. Kata itu masih terngiang di kepalanya. Mandul. Ia mengulangnya dalam hati, bukan untuk menyakiti diri sendiri, melainkan karena selama ini ia memang menyimpannya di sana, di ruang paling sunyi yang tidak pernah ia izinkan orang lain masuk. Sekarang, Raka sudah membukanya dengan paksa.
Pagi datang tanpa rasa segar. Tasya duduk di tepi ranjang, menunggu Raka bangun, berharap ada percakapan yang bisa memperbaiki sesuatu. Tapi Raka bangkit lebih dulu, langsung mandi, lalu keluar kamar dengan wajah datar. "Aku pulang malam ini," katanya singkat sambil mengenakan jam tangan. "Terlalu malam?" tanya Tasya, suaranya nyaris tak bernada. Raka tidak menoleh. "Aku banyak kerjaan." Pintu tertutup. Tasya ditinggal dengan udara kosong dan kalimat yang menggantung. Ia tidak tahu apakah itu alasan, atau sekadar kebiasaan baru yang mulai dibangun Raka tanpa perlu persetujuannya. Saat itulah Tasya menyadari ia tidak bisa menyimpan semuanya sendiri lagi. Ia mengambil ponsel dan menghubungi Mira. Mira menjawab di dering kedua. "Tas? Suaramu kenapa?" Pertanyaan sederhana itu cukup untuk meruntuhkan pertahanan Tasya. "Aku butuh ketemu," katanya lirih. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil tak jauh dari kantor lama Tasya, tempat yang dulu sering mereka datangi saat hidup terasa lebih ringan. Mira sudah duduk menunggu, wajahnya berubah cemas begitu melihat Tasya melangkah masuk dengan mata sembab dan bahu menurun. "Ada apa?" tanya Mira, menarik kursi. Tasya duduk, menggenggam cangkir kopi yang belum diminumnya. Tangannya sedikit gemetar. "Raka selingkuh," katanya akhirnya. "Perempuan itu hamil." Mira terdiam. Rahangnya mengeras. "Kurang ajar." Tasya menggeleng. "Bukan cuma itu." Ia menarik napas panjang. "Dia bilang ini semua karena aku." "Karena apa?" Mira bertanya, meski nadanya sudah waspada. Tasya menunduk. "Karena aku nggak bisa kasih dia anak." Kata-kata itu keluar dengan rasa malu yang lama tertahan. Seolah pengakuan itu menjadikannya lebih kecil dari sebelumnya. Mira menyentuh tangan Tasya di atas meja. "Tasya, dengar aku. Itu bukan salah kamu." Tasya tersenyum kecil, getir. "Kamu bilang gitu karena kamu temanku." "Aku bilang gitu karena itu fakta," balas Mira tegas. "Kamu nggak pernah minta kondisi itu. Dan kalau Raka laki-laki yang benar, dia nggak akan pakai itu buat nyakitin kamu." Tasya mengaduk kopinya pelan, matanya kosong. "Aku sudah coba semuanya, Mir. Dokter, pengobatan, doa. Aku selalu bilang ke diri sendiri, mungkin ini ujian. Mungkin aku harus lebih sabar." "Dan sekarang?" tanya Mira. "Sekarang aku bertanya-tanya." Tasya mengangkat wajahnya. "Apa aku memang kurang sebagai perempuan?" Pertanyaan itu membuat Mira terdiam sejenak, lalu menggeleng kuat. "Nilai kamu bukan di rahim kamu, Tas." Tasya ingin mempercayainya. Ia benar-benar ingin. Tapi setiap kali ia menutup mata, yang ia lihat adalah Nadine dengan perutnya yang membesar, dan Raka dengan tatapan menuntut. "Aku takut," kata Tasya jujur. "Takut kalau semua orang sebenarnya setuju sama Raka, cuma nggak berani bilang." Mira menghela napas. "Takut itu wajar. Tapi jangan jadikan ketakutan itu alasan buat terus disakiti." Kata-kata Mira menenangkan, tapi tidak sepenuhnya menghapus keraguan di hati Tasya. Ia pulang dari kafe dengan perasaan yang sedikit lebih ringan, namun juga dengan beban baru, kesadaran bahwa ia harus mulai memilih antara membela dirinya sendiri atau terus mempertahankan pernikahan yang makin menjauh. Malam itu, Raka benar-benar pulang larut. Jam dinding menunjukkan pukul 11 ketika pintu dibuka. Tasya sedang duduk di ruang tamu, lampu redup, seolah menunggu tanpa ingin terlihat menunggu. "Kamu belum tidur?" tanya Raka datar. "Belum," jawab Tasya. "Kita perlu bicara." Raka meletakkan tasnya, menghela napas panjang. "Aku capek, Tasya." "Aku juga," balas Tasya pelan. Raka menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. "Besok saja." Ia melangkah ke kamar tanpa menunggu jawaban. Tasya tetap duduk di tempatnya, menatap pintu yang tertutup, merasakan perubahan yang makin nyata. Pulang larut bukan lagi kejadian sekali, melainkan pola. Dan pola itu terasa seperti persiapan untuk meninggalkannya, sedikit demi sedikit. Di ruang tamu yang sunyi, Tasya memeluk dirinya sendiri. Kata-kata Mira terngiang, tapi bayangan Raka yang menjauh lebih kuat. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan sesuatu yang selama ini tak pernah ia izinkan muncul di benaknya. Bagaimana jika ia harus belajar hidup tanpa Raka? Pertanyaan itu menakutkan. Tapi juga, diam-diam, memberi celah kecil bagi keberanian yang belum pernah ia akui.
Tasya terbangun dengan perasaan berat yang masih sama seperti malam sebelumnya. Ia duduk lama di tepi ranjang, memandangi sisi kosong yang kini terasa seperti kebiasaan baru. Raka kembali pulang larut malam, tidur sebentar, lalu pergi pagi-pagi tanpa banyak bicara. Tidak ada pertengkaran, tidak ada permintaan maaf. Hanya jarak yang tumbuh diam-diam, seolah keduanya sepakat untuk tidak lagi menyentuh luka yang sudah terbuka. Bel rumah berbunyi menjelang siang. Tasya sempat ragu sebelum membukanya. Akhir-akhir ini, setiap ketukan pintu terasa membawa ancaman. Namun begitu pintu terbuka, ia mendapati sosok yang sudah dikenalnya bertahun-tahun berdiri di sana. Ibu. Tasya spontan menunduk hormat. Bu Ratna, Ibu Raka, melangkah masuk dengan tas tangan rapi dan wajah yang terlihat serius. Tatapannya menyapu ruang tamu sejenak, lalu kembali ke wajah Tasya yang tampak lelah. Kita ngobrol sebentar, kata Bu Ratna. Suaranya tenang tapi mengandung tekanan yang tidak bisa disangkal. Tasya mengangguk, mempersilakan. Ia menyiapkan teh tanpa ditanya. Kebiasaan lama sebagai menantu yang selalu berusaha benar. Saat ia kembali ke ruang tamu, Bu Ratna sudah duduk tegak, kedua tangannya bertaut di pangkuan. Kamu kelihatan kurusan, ujar Bu Ratna. Tasya tersenyum kecil. Sedikit capek, Bu. Bu Ratna mengangguk, seolah memahami, lalu langsung masuk ke pokok persoalan. Raka cerita sedikit. Sedikit. Kata itu membuat Tasya waspada. Katanya ada masalah di rumah, lanjut Bu Ratna. Soal perempuan itu. Tasya menunduk, jemarinya mengencang di cangkir. Iya, Bu. Bu Ratna menghela napas panjang. Sebagai ibu, saya tentu kecewa. Apa yang dilakukan Raka salah? Hati Tasya sempat menghangat. Mungkin kali ini ada yang memihaknya. Tapi kehangatan itu tidak bertahan lama. Tapi, Bu Ratna melanjutkan, rumah tangga itu bukan soal siapa benar siapa salah saja. Kadang, yang penting adalah bertahan. Kata tapi itu jatuh seperti beban. Raka itu anak laki-laki. Tasya, lanjut Bu Ratna. Egonya besar. Kalau ditekan, dia malah makin jauh. Tasya mengangguk pelan, meski dadanya terasa sesak. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Bu Ratna menatapnya lama, tatapan yang sulit ditebak, antara iba dan perhitungan. Mengalah sedikit. Demi rumah tangga kamu sendiri. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang Tasya perkirakan. Mengalah, dalam hal apa? Tanyanya hati-hati. Jangan dibesar-besarkan, jawab Bu Ratna. Masalah ini bisa diselesaikan baik-baik kalau kamu tidak emosi. Jangan libatkan keluarga luar. Jangan bikin Raka merasa dipermalukan. Tasya terdiam. Ia merasa seperti kembali menjadi gadis muda yang selalu diingatkan untuk bersikap pantas, sabar, dan tidak menuntut terlalu banyak. Bu, katanya akhirnya, suaranya pelan tapi bergetar. Saya yang disakiti. Bu Ratna mengangguk cepat. Ibu tahu. Tapi kamu istri sah. Posisi kamu lebih kuat. Jangan rusak semuanya hanya karena satu kesalahan. Satu kesalahan. Tasya menunduk lebih dalam. Ia ingin bertanya, berapa banyak kesalahan yang masih bisa disebut satu? Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Kalau kamu sabar, lanjut Bu Ratna, Raka pasti akan sadar. Laki-laki itu begitu. Kalau rumahnya adem, dia pulang. Kalimat itu membuat Tasya merasa seperti tempat singgah, bukan pasangan hidup. Apa ibu pernah bertanya ke Raka apa yang saya rasakan? Tanya Tasya pelan. Bu Ratna terdiam sejenak. Perempuan harus lebih kuat, Tasya. Jawaban itu cukup. Tidak ada keberpihakan. Tidak ada perlindungan. Hanya tuntutan untuk kembali menunduk. Tasya tersenyum tipis, senyum yang terasa asing di wajahnya sendiri. Saya mengerti, Bu. Bu Ratna berdiri, tampak lega. Ibu senang kamu bisa berpikir dewasa. Setelah mertuanya pergi, rumah kembali sunyi. Tasya duduk lama di ruang tamu, menatap cangkir teh yang sudah dingin. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kesepian yang berbeda, bukan karena ditinggal Raka, melainkan karena tidak ada satupun pihak yang benar-benar berdiri di sisinya. Sore itu, Raka pulang lebih awal dari biasanya. Ia tampak heran melihat Tasya duduk diam di ruang tamu. Ibu kesini? Tanyanya. Iya, jawab Tasya singkat. Raka mengangguk. Bagus. Semoga kamu sudah dengar nasihatnya. Nasihat.
Lagi-lagi kata itu terdengar seperti perintah. Tasya menatap suaminya. Kalau aku mengalah, tanyanya pelan, apa kamu akan berhenti menyakitiku? Raka terdiam, lalu berkata, kita lihat nanti. Jawaban itu tidak memberi harapan apapun. Malam itu, Tasya berdiri lama di depan cermin kamar mandi. Ia menatap bayangannya sendiri, mata lelah, bahu merosot, wajah yang terlalu sering memaafkan. Untuk pertama kalinya, ia tidak bertanya apa yang bisa ia lakukan agar Raka bertahan. Ia justru bertanya pada dirinya sendiri, dalam diam yang menyesakan, bertahan untuk siapa? Pertanyaan itu tidak dijawab malam itu. Tapi sejak saat itu, Tasya tahu, mengalah tidak lagi terasa seperti kebajikan, melainkan penghapusan diri yang perlahan. Pertanyaan itu masih menggantung di kepala Tasya ketika pagi datang. Bertahan untuk siapa? Ia berdiri di dapur, menatap air mendidih yang lupa ia matikan. Panci itu mengeluarkan bunyi mendesis kecil, nyaris seperti peringatan. Tasya buru-buru mematikannya, lalu bersandar pada meja dapur. Sejak percakapan dengan Bu Ratna kemarin, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, bukan menjadi lebih kuat, tapi menjadi lebih waspada. Seolah ia baru menyadari bahwa diam yang selama ini ia anggap aman, justru membuatnya semakin terpojok. Ponselnya bergetar di atas meja. Nomor tak dikenal. Tasya ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Halo. Halo, Tasya. Suara di seberang terdengar tenang, terlalu tenang. Ini Nadine. Dada Tasya langsung mengeras. Ia tidak duduk. Ia tetap berdiri, menahan diri agar suaranya tidak bergetar. Ada apa? Aku cuma mau tanya satu hal, kata Nadine. Status Raka sekarang apa? Pertanyaan itu sederhana, tapi efeknya seperti dorongan keras ke dada. Tasya menutup mata sejenak. Maksud kamu? Kalian masih bersama? Nadine bertanya lurus. Atau aku harus mulai bersiap untuk hal lain? Tasya menggenggam ponselnya lebih erat. Ia menyadari sesuatu yang pahit. Nadine berbicara bukan sebagai orang luar, melainkan sebagai seseorang yang menuntut kepastian. Posisi itu tidak datang dengan sendirinya. Posisi itu diberikan oleh Raka. Itu urusan rumah tangga saya, jawab Tasya akhirnya. Aku tahu, Nadine menghela napas kecil. Tapi ini juga menyangkut anakku. Kata anakku membuat Tasya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa marah. Yang muncul justru rasa lelah yang dalam. Masalah ini tidak akan menguap hanya karena ia memilih menunduk. Raka belum memberi keputusan apapun, lanjut Nadine. Aku capek digantung. Kamu pikir aku tidak? Tasya menyela, lebih tajam dari yang ia rencanakan. Di seberang sana, Nadine terdiam sejenak. Aku tidak berniat jadi musuhmu, katanya kemudian. Aku cuma mau kejelasan. Telepon itu berakhir tanpa salam. Tasya menurunkan ponselnya perlahan. Tangannya dingin. Ia duduk di kursi makan, menatap kosong ke depan. Baru kali ini ia benar-benar memahami bahwa masalah ini sudah keluar dari batas rumahnya. Diam bukan lagi pilihan netral. Diam adalah bentuk menyerah yang perlahan-lahan menghapus posisinya sendiri. Pintu rumah terbuka sore itu. Raka masuk dengan langkah cepat. Tasya masih duduk di tempat yang sama sejak siang. Pikirannya berkelindan. Kamu di rumah saja? Tanya Raka singkat. Iya, jawab Tasya. Nadine telepon aku. Raka berhenti melangkah. Wajahnya langsung mengeras. Ngapain dia hubungi kamu? Dia minta kejelasan, kata Tasya. Dan jujur, aku juga. Raka menghela napas kasar. Aku sudah bilang, jangan ladeni dia. Kamu belum menyelesaikan apapun. Tasya berdiri. Bagaimana mungkin aku bisa diam? Raka menatapnya tajam. Masalah ini cukup kita saja yang tahu. Kita. Tasya mengulang. Atau kamu? Raka mendekat. Suaranya menurun, tapi penuh tekanan. Aku tidak mau kamu melibatkan keluarga besarmu. Jangan telepon ayahmu. Jangan cerita ke siapapun. Nama ayahnya disebut, dan Tasya langsung menegang. Kenapa? Karena ini urusan rumah tangga kita, jawab Raka cepat. Aku tidak mau masalah ini melebar. Tasya menatap suaminya lama. Ia melihat ketakutan di balik sikap keras itu, bukan takut kehilangan Tasya, melainkan takut kehilangan kendali. Keluargaku juga bagian dari hidupku, kata Tasya pelan. Tidak dalam hal ini,
Raka memotong. Aku masih bisa mengatur semuanya. Kalimat itu membuat Tasya merasa semakin kecil. Seolah hidupnya adalah sesuatu yang bisa diatur oleh orang lain, asal tidak menimbulkan keributan. Mengatur bagaimana? Tanya Tasya. Dengan membiarkan aku jadi pihak yang terus disakiti. Raka terdiam sejenak, lalu berkata dingin, kamu terlalu emosional. Kalimat itu seperti garis pemisah. Tasya menyadari, setiap kali ia berbicara tentang perasaannya, Raka selalu menutupnya dengan kata yang sama, emosional. Seolah perasaannya tidak sah. Malam itu, Raka kembali pulang larut. Tasya duduk di kamar, memandangi ponselnya. Jarinya sempat membuka kontak ayahnya, lalu menutupnya lagi. Larangan Raka terngiang, bercampur dengan nasihat Bu Ratna, bercampur dengan suara Nadine yang menuntut kepastian. Ia merasa terhimpit dari segala arah. Di tengah keheningan, Tasya berdiri dan mengambil sebuah map dari lemari. Di dalamnya tersimpan hasil pemeriksaan medis lama, catatan-catatan yang selama ini ia simpan rapi, seolah suatu hari akan berguna sebagai pembelaan. Ia membuka satu persatu, lalu menutupnya kembali. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri bukan tentang bagaimana mempertahankan pernikahan, melainkan tentang batas yang seharusnya ia jaga. Larangan Raka terasa seperti pagar yang semakin tinggi. Dan anehnya, justru pagar itu membuat Tasya ingin melihat keluar, ke dunia di mana ia tidak harus terus menjelaskan dirinya. Ia duduk di tepi ranjang, ponsel kembali di tangannya. Kali ini, ia tidak membuka kontak ayahnya. Ia hanya menatapnya lama, menyadari satu hal yang membuat dadanya berdebar. Jika ia terus diam, keputusan akan dibuat tanpa dirinya. Kesadaran itu menakutkan. Tapi juga memberi dorongan kecil yang berisiko, keinginan untuk tidak lagi sepenuhnya patuh. Malam itu, sebelum tidur, Tasya menaruh ponselnya di sisi ranjang dengan layar menghadap ke atas. Sebuah pilihan kecil, nyaris tak terlihat. Namun di dalam dirinya, ia tahu, suatu saat, ia mungkin akan menekan satu nama yang selama ini ia tahan. Dan ketika itu terjadi, tidak ada lagi jalan kembali ke diam. Ponsel itu masih tergeletak di sisi ranjang ketika Tasya terbangun. Layarnya gelap, tapi beratnya terasa nyata. Seolah benda kecil itu menyimpan keputusan yang sejak semalam berputar-putar di kepalanya. Ia duduk perlahan, mengusap wajah, mencoba menenangkan napas yang terasa pendek. Larangan Raka masih terngiang, bercampur dengan suara Nadine yang menuntut kepastian, dengan nasihat Bu Ratna yang meminta ia mengalah, dengan pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawab. Diam sampai kapan? Di dapur, Tasya menyiapkan teh tanpa benar-benar memperhatikannya. Tangannya bergerak otomatis, pikirannya sibuk menimbang risiko. Menelepon ayahnya berarti membuka pintu yang selama ini ia jaga tetap tertutup. Bukan karena ia tidak percaya pada ayahnya, melainkan karena ia tahu, sekali Arman tahu, semuanya tidak akan bisa dikendalikan seperti sebelumnya. Raka keluar dari kamar, mengenakan kemeja kerja. Wajahnya kusut, matanya cekung. Mereka berpapasan tanpa saling menyapa. Aku pulang malam, kata Raka seperti biasa. Tasya mengangguk. Tidak ada yang berubah. Justru itulah yang membuat dadanya sesak. Setelah pintu tertutup, Tasya berdiri lama di ruang tamu. Ia mengambil ponsel, membukanya, lalu menutupnya lagi. Tangannya gemetar. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia menelepon ayahnya bukan untuk kabar baik. Rasanya sudah lama sekali. Akhirnya, ia menekan satu nama. Panggilan tersambung cepat. Tasya. Suara Arman terdengar tenang, rendah, dengan wibawa yang sejak kecil selalu membuat Tasya merasa aman. Ayah. Suara Tasya pecah di suku kata pertama. Ia menutup mulut, menarik napas, mencoba mengumpulkan diri. Ayah, boleh bicara? Tentu, jawab Arman tanpa ragu. Kamu di mana? Di rumah. Ada jeda singkat. Kamu tidak baik-baik saja. Bukan pertanyaan. Pernyataan. Itu cukup. Tasya tidak menangis keras, tapi air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kata-kata yang selama ini ia simpan rapat keluar terputus-putus. Tentang Raka, tentang perempuan itu, tentang kehamilan, tentang tuduhan yang melukai. Ia tidak menyusun cerita dengan rapi. Ia hanya berkata jujur, dengan suara yang bergetar. Arman tidak menyela. Ia membiarkan Tasya menyelesaikan kalimatnya, membiarkan keheningan bekerja ketika Tasya kehabisan kata. Ayah minta maaf, kata Arman akhirnya.
Kamu menghadapi ini sendirian. Kalimat itu membuat Tasya terisak lebih keras. Aku tidak tahu harus bagaimana, katanya. Aku sudah coba diam. Aku sudah coba mengalah. Tapi semuanya malah makin buruk. Di seberang sana, Arman menarik napas panjang. Kamu sudah cukup berusaha, katanya pelan. Sekarang giliran ayah. Tasya terdiam. Maksud ayah? Ayah akan datang, kata Arman singkat. Hanya itu. Tidak ada ceramah. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada janji berlebihan. Tapi justru karena kesederhanaannya, Tasya merasakan sesuatu mengendur di dadanya. Bukan masalahnya, melainkan bebannya. Tidak perlu buru-buru, ucap Tasya refleks. Aku tidak mau memperbesar. Ayah datang, ulang Arman, lebih tegas. Kita bicara langsung. Panggilan berakhir. Tasya menatap layar ponsel yang kembali gelap. Ada rasa takut yang menyelinap, takut pada perubahan yang akan terjadi setelah ini. Tapi ada juga rasa lega yang belum pernah ia rasakan sejak pintu rumah itu dibuka oleh Nadine. Sore menjelang ketika Raka pulang lebih awal dari biasanya. Tasya sedang duduk di ruang tamu, punggungnya tegak, seolah sedang menunggu. Kamu nunggu aku? Tanya Raka. Iya, jawab Tasya. Aku sudah telepon ayahku. Raka berhenti. Wajahnya berubah seketika. Bukan marah, melainkan gelisah. Alisnya mengernyit, rahangnya menegang. Ngapain? Tanyanya cepat. Aku sudah bilang. Aku tahu kamu melarang, potong Tasya. Suaranya tenang tapi tegas. Tapi aku sudah terlalu lama diam. Raka menghela napas kasar. Kamu tahu konsekuensinya. Tasya menatapnya. Aku justru baru sadar konsekuensi dari terus menuruti kamu. Nama itu menggantung di udara. Ayah. Arman. Raka berjalan mondar-mandir sebentar, lalu berhenti di depan jendela. Ia tidak menatap Tasya, tapi tangannya mengepal. Dia bilang apa? Tanya Raka akhirnya. Dia akan datang. Raka berbalik cepat. Datang ke sini. Iya. Keheningan jatuh. Raka menelan ludah, lalu mengusap wajahnya. Ini tidak perlu, katanya lebih pelan. Masalah ini bisa kita atur. Sudah berapa lama kamu bilang begitu? Tasya bertanya. Dan apa yang berubah? Raka tidak menjawab. Kegelisahan di wajahnya semakin jelas. Ia tampak seperti seseorang yang menyadari satu hal penting. Kendali yang selama ini ia pegang mulai lepas. Kamu sengaja, kata Raka akhirnya. Kamu mau tekan aku lewat ayahmu. Tasya menggeleng. Aku mau dilindungi. Kata itu membuat Raka terdiam. Ia tidak punya jawaban untuk itu. Malam itu, mereka makan tanpa bicara. Tasya merasakan ketegangan yang berbeda. Bukan lagi tegang karena ditinggalkan, melainkan tegang karena sesuatu akan datang. Ia tidak tahu bagaimana pertemuan itu akan berjalan. Ia tidak tahu apa yang akan diungkap Arman, atau apa reaksi Raka. Tapi ia tahu satu hal. Setelah ini, ia tidak akan sendirian. Saat hendak tidur, Raka berkata pelan, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Tasya menoleh. Mungkin, katanya jujur. Tapi untuk pertama kalinya, aku tahu apa yang tidak akan aku lakukan lagi. Raka membalikkan badan, memunggunginya. Tasya mematikan lampu. Dalam gelap, jantungnya berdetak kencang, antara takut dan mantap. Keputusan kecil itu sudah diambil. Dan bersama nama yang ia ucapkan siang tadi, tekanan baru pun lahir. Tak ada lagi ruang untuk pura-pura. Tasya hampir tidak tidur semalaman. Setiap kali matanya terpejam, bayangan wajah ayahnya dan Raka saling bergantian muncul, menciptakan ketegangan yang membuat dadanya sesak. Keputusan yang ia ambil kemarin, menelepon Arman, terasa seperti batu yang sudah terlanjur dilempar ke air. Ia tidak tahu seberapa besar riaknya, tapi ia tahu riak itu pasti akan sampai kemana-mana. Pagi itu, Tasya bangun lebih awal. Ia membersihkan rumah dengan gerakan yang terlalu rapi, seolah keteraturan bisa menenangkan kegelisahan. Raka tidak banyak bicara. Ia duduk di ruang tamu, memeriksa ponsel berulang kali, lalu berdiri, lalu duduk lagi. Tasya memperhatikan itu dalam diam. Ia baru menyadarinya sekarang. Raka gelisah. Bukan marah. Bukan tersinggung. Tapi gelisah dengan cara yang lebih dalam. Bel rumah berbunyi tepat pukul 9. Tasya berhenti bergerak. Napasnya tertahan.
Ia berjalan menuju pintu, membuka perlahan. Arman berdiri di sana, mengenakan kemeja sederhana dan celana gelap. Tidak ada wajah marah. Tidak ada ekspresi keras. Hanya sorot mata tenang yang membuat Tasya langsung merasa kecil sekaligus aman. "Ayah," ucap Tasya pelan. Arman mengangguk, lalu melangkah masuk. "Kamu kelihatan capek." "Sedikit," jawab Tasya. Ia menahan diri untuk tidak langsung memeluk ayahnya. Raka berdiri dari kursi begitu melihat Arman. "Om," sapanya. Suaranya terdengar lebih formal dari biasanya. Arman menoleh. "Raka." Tidak ada jabat tangan yang lama. Tidak ada basa-basi hangat. Hanya sapaan singkat yang membuat udara di ruang tamu terasa lebih berat. Mereka duduk bertiga. Tasya di satu sisi, Raka di sisi lain. Arman di tengah seperti poros yang membuat keduanya sulit bergerak bebas. Tidak ada yang langsung berbicara. Jam dinding berdetak. Setiap detiknya terasa jelas. "Ayah jauh-jauh datang," kata Raka akhirnya, memecah keheningan. "Kalau ada apa-apa, sebenarnya bisa dibicarakan lewat telepon." Arman menatapnya sebentar. Tatapan itu tenang, tapi cukup membuat Raka mengalihkan pandangan. Hal tertentu lebih baik dibicarakan langsung. Tasya memperhatikan dengan saksama. Ia mengenal ayahnya. Arman bukan tipe yang suka mengancam dengan suara tinggi. Justru ketenangannya seringkali menjadi tekanan tersendiri. Dan Raka terlihat tidak nyaman berada di hadapan ketenangan itu. Arman tidak langsung bertanya. Ia menyesap teh yang disuguhkan Tasya, lalu berkata, "Kamu kerja bagaimana?" Pertanyaan sederhana. Tapi Raka menjawabnya terlalu cepat. "Baik." "Pulang malam terus?" lanjut Arman, nadanya tetap datar. Raka mengangguk, lalu menambahkan, "Banyak proyek." Arman mengangguk pelan. Tidak menanggapi lebih jauh. Diam itu menggantung, membuat Tasya merasakan ketegangan yang semakin mengental. Ia melihat Raka mulai sering mengusap tangannya sendiri, kebiasaan kecil yang biasanya muncul saat ia tertekan. "Ayah kesini bukan untuk marah," kata Arman akhirnya. "Dan bukan untuk menyalahkan." Raka menegakkan punggungnya. "Saya tidak takut disalahkan." Arman menatapnya. "Bagus." Jawaban singkat itu justru membuat Raka terlihat semakin kaku. Tasya mulai memahami sesuatu. Raka tidak takut dimarahi. Ia takut dinilai. Takut dilihat tanpa topeng. Arman menoleh ke Tasya. "Kamu sudah berusaha." Kalimat itu sederhana, tapi Tasya merasakan dadanya menghangat. Itu adalah pengakuan yang tidak pernah ia terima dari siapapun selama ini. Arman lalu kembali menatap Raka. "Dan kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Raka membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia tidak membantah. Tidak juga mengaku. Keheningan kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. "Om," Raka berkata akhirnya, suaranya lebih rendah. "Ini masalah rumah tangga kami." Arman mengangguk. "Benar. Tapi Tasya adalah anak saya." Kalimat itu diucapkan tanpa emosi, tapi dampaknya terasa jelas. Raka menelan ludah. Bahunya menegang. Tasya menyadari, di balik semua sikap kerasnya, Raka menyimpan ketakutan lama pada ayahnya. Bukan karena Arman galak, melainkan karena Arman pernah menjadi penolongnya. Ada utang yang belum lunas, ada posisi yang tidak pernah benar-benar sejajar. Arman tidak mengungkit masa lalu itu. Ia tidak perlu. Diamnya sudah cukup mengingatkan. "Ayah tidak akan ikut campur lebih jauh hari ini," kata Arman. "Ayah hanya ingin melihat dengan mata kepala sendiri." "Melihat apa?" tanya Raka cepat. Arman menatapnya lama. "Bagaimana kamu memperlakukan anak saya?" Raka terdiam. Tidak ada pembelaan yang keluar. Tasya melihat rahang Raka mengeras, matanya menunduk sesaat. Waktu berjalan lambat. Tidak ada ledakan. Tidak ada konfrontasi keras. Tapi justru karena itu, tekanan terasa lebih nyata. Tasya merasakan perubahan di dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa sendirian menghadapi Raka. Setelah beberapa saat, Arman berdiri. "Ayah menginap di sini." Raka terkejut. "Di sini?" "Iya," jawab Arman. "Kalau tidak keberatan." "Tidak," kata Raka cepat. "Terlalu cepat." Arman mengangguk. "Terima kasih." Saat Arman melangkah menuju kamar tamu, Tasya menangkap tatapan Raka, campuran kesal, takut, dan sesuatu yang lebih dalam.
bukan kebencian. Melainkan kesadaran bahwa permainan kuasa di rumah itu telah berubah. Malam itu, Tasya duduk di kamar, mendengar suara langkah ayahnya di luar. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa napasnya sedikit lebih lega. Tapi bersamaan dengan itu, ia juga tahu, kehadiran Arman bukan akhir dari konflik. Justru sebaliknya. Tekanan baru telah lahir. Dan kali ini, bukan hanya Tasya yang merasakannya. Rumah itu tidak lagi terasa sama sejak Arman menginap. Bukan karena kehadiran ayahnya yang mendominasi, melainkan karena Tasya mulai melihat segalanya dengan mata yang berbeda. Setiap gerak Raka, setiap nada suaranya, terasa seperti potongan puzzle yang selama ini sengaja ia abaikan. Ia masih menjalani rutinitas, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, tapi di dalam dirinya ada jarak yang pelan-pelan terbentuk. Pagi itu, Arman sudah berangkat lebih dulu. Ia hanya meninggalkan pesan singkat pada Tasya bahwa ia akan kembali sore nanti. Tasya mengangguk saat membaca pesan itu, lalu meletakkan ponsel di meja. Raka belum pulang sejak semalam. Alasan klasik, pekerjaan. Ketika pintu akhirnya terbuka menjelang siang, Tasya tidak menoleh. Ia hanya mendengar langkah Raka yang ragu. "Kamu belum makan?" tanya Raka. "Belum lapar," jawab Tasya singkat. Raka berdiri sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu memilih masuk kamar. Tasya menghela napas perlahan. Ia tidak mengejarnya. Ia lelah menjadi pihak yang selalu berusaha membuka percakapan. Beberapa jam kemudian, ponsel Tasya bergetar. Nama Dimas muncul di layar. Dimas adalah teman lama Raka. Sering datang ke rumah, sering bercanda berlebihan, tipe orang yang bicara tanpa banyak filter. Tasya sempat ragu untuk mengangkat, tapi akhirnya menekan tombol hijau. "Tasya." Suara Dimas terdengar canggung. "Maaf ganggu." "Raka ada di rumah," jawab Tasya. "Kenapa?" "Ah, ya udah, gak apa-apa," kata Dimas cepat. Lalu, setelah jeda singkat, ia menambahkan, Om Arman masih di situ?" Pertanyaan itu membuat Tasya mengerutkan dahi. "Tidak." "Kenapa?" Dimas tertawa kecil, tawa yang tidak terdengar santai. "Enggak, cuma nanya. Soalnya, ya, situasinya lagi ribet." "Apa maksud kamu?" Tasya bertanya, nadanya lebih tajam dari yang ia rencanakan. Dimas terdiam. Tasya bisa membayangkan ia menggaruk tengkuknya, kebiasaan yang sering ia lakukan saat salah bicara. "Dim," kata Tasya pelan tapi tegas. "Kalau kamu mau bilang sesuatu, bilang sekarang." Hening beberapa detik. Lalu Dimas menarik napas. "Gue kira Raka udah cerita." "Tentang apa?" Tasya ingin bertanya, tapi mulutnya terasa kering. "Cerita apa?" Akhirnya ia berkata. "Ya, soal Nadine," jawab Dimas. "Hubungan mereka." Jantung Tasya berdegup keras. "Hubungan apa?" Dimas terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Saat ia bicara kembali, suaranya terdengar menyesal. "Gue beneran kira lo udah tahu." Tasya berdiri dari kursinya tanpa sadar. "Dim," jawab. "Ini bukan baru, Tasya," kata Dimas akhirnya. "Mereka udah lama. Dari sebelum semua ribet kayak sekarang." Kata-kata itu menghantam Tasya tanpa ampun. Ia berpegangan pada meja agar tidak jatuh. "Seberapa lama?" tanyanya, hampir berbisik. Dimas menghela napas. "Lebih dari setahun." Setahun. Bukan kesalahan sesaat. Bukan terpeleset karena emosi. Tapi pilihan yang diulang, dirawat, dan disembunyikan. Oh, hanya itu yang keluar dari mulut Tasya. "Tasya, gue..." Dimas mencoba melanjutkan, tapi Tasya sudah mematikan telepon. Ia berdiri di ruang makan, tubuhnya terasa dingin meski siang terik. Potongan-potongan kejadian mulai tersusun sendiri di kepalanya. Jam lembur Raka. Perubahan sikapnya. Nama Nadine yang muncul lalu menghilang. Semua bukan kebetulan. Kepercayaan yang selama ini ia pegang runtuh tanpa suara. Seperti bangunan tua yang akhirnya menyerah pada usia. Raka keluar dari kamar, melihat Tasya berdiri kaku. "Kamu kenapa?" Tasya menoleh perlahan. Wajah Raka tampak lelah, tapi masih berusaha tenang. Untuk pertama kalinya, Tasya tidak merasakan dorongan untuk menjaga perasaannya. "Sudah berapa lama?" tanya Tasya. Raka terdiam. "Apa?"
Jangan pura-pura, kata Tasya, suaranya datar. Sudah berapa lama kamu sama Nadine? Wajah Raka berubah. Bukan kaget, lebih ke tertangkap basah. Itu saja sudah cukup sebagai jawaban. Siapa yang bilang? Raka bertanya. Tidak penting, jawab Tasya. Jawab. Raka mengusap wajahnya. Tasya, ini tidak seperti yang kamu pikir. Setahun, potong Tasya. Benar. Raka tidak langsung menjawab. Diamnya menjadi pengakuan paling jujur. Tasya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Jadi selama ini, aku bertahan untuk sesuatu yang bahkan tidak pernah kamu niatkan untuk perbaiki. Itu tidak adil. Raka meninggikan suara. Aku juga bingung. Aku juga tertekan. Tasya mengangguk pelan. Aku tahu. Dan aku juga memilih percaya. Ia berjalan menuju kamar, mengambil tas kecilnya. Raka mengikutinya, panik mulai terlihat di wajahnya. Kamu mau kemana? Tasya berhenti di depan pintu kamar. Aku cuma butuh udara. Kamu jangan libatkan ayahmu, kata Raka cepat. Nada melarangnya kembali muncul. Tasya menoleh, menatap Raka lama. Untuk pertama kalinya, larangan itu tidak membuatnya mundur. Aku tidak berjanji apa-apa, kata Tasya pelan. Ia melangkah keluar rumah, menutup pintu di belakangnya. Di luar, udara terasa berbeda, dingin dan menyakitkan, tapi jujur. Di tangannya, ponsel bergetar. Nama Arman muncul di layar. Tasya menatapnya lama, lalu membiarkannya berdering. Keputusan kecil itu terasa berisiko, dan untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri, meski belum tahu kemana langkah ini akan membawanya. Tasya tidak langsung pulang malam itu. Ia duduk lama di dalam mobil yang terparkir di tepi jalan, lampu kota memantul di kaca depan seperti bayangan kehidupan orang lain yang terus berjalan. Tangannya gemetar saat akhirnya menyalakan mesin, bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang telah patah dan tidak bisa dipaksa utuh kembali. Ia pulang menjelang tengah malam. Rumah gelap. Raka belum ada. Tasya masuk perlahan, melepas sepatu tanpa suara. Di ruang tamu, foto pernikahan mereka masih tergantung rapi, senyum yang kini terasa seperti milik dua orang asing. Ia berdiri menatap foto itu lebih lama dari biasanya, lalu membalik bingkainya menghadap dinding. Gerakan kecil, tapi dadanya terasa sesak. Di kamar, Tasya membuka lemari. Ia tidak langsung mengemas apapun. Ia hanya menatap deretan pakaian yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, mana yang benar-benar miliknya, dan mana yang ia kenakan demi bertahan. Sementara itu, di tempat lain, Raka duduk berhadapan dengan Nadine di sebuah kafe yang sepi. Wajah Nadine pucat, tangannya melingkari perutnya tanpa sadar. Tidak ada senyum menang kali ini. Aku capek disembunyikan, kata Nadine, suaranya rendah tapi tajam. Kamu mau sampai kapan seperti ini? Raka menghela napas berat. Aku bilang, aku lagi ngatur. Mengatur apa? Nadine menatapnya lurus. Istrimu sudah tahu. Ayahnya ikut campur. Ini bukan lagi soal waktu, Raka. Ini soal tanggung jawab. Raka mengusap rambutnya dengan gelisah. Di kepalanya, bayangan tentang reputasi, pekerjaan, dan pandangan orang-orang berputar tak terkendali. Kamu tahu posisiku. Aku tahu, potong Nadine. Dan justru itu masalahnya. Kamu selalu tahu posisimu, tapi tidak pernah mau memilih. Ia mendorong ponselnya ke arah Raka. Di layar, ada pesan-pesan yang belum terkirim, pengumuman, pengakuan, kemungkinan masa depan yang menuntut keberanian. Aku tidak mau anak ini lahir sebagai rahasia, lanjut Nadine. Kalau kamu tidak mau bicara ke publik, aku yang akan. Raka menegakkan tubuhnya. Jangan ancam aku. Aku bukan mengancam, kata Nadine dingin. Aku memberitahu. Aku sudah cukup mengalah. Kata itu, mengalah, menusuk Raka lebih dalam dari yang ia duga. Ia terdiam, sadar bahwa kali ini tidak ada celah untuk bersembunyi. Di rumah, Tasya membuka laptop. Tangannya masih gemetar, tapi pikirannya justru terasa jernih dengan cara yang menakutkan. Ia mulai menuliskan daftar, dokumen penting, rekening, kontak yang perlu dihubungi. Setiap poin seperti mengikis harapan terakhir yang pernah ia rawat. Ia berhenti sejenak saat melihat nama Raka di layar ponselnya. Ada beberapa panggilan tak terjawab.
Tasya membiarkannya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bersalah. Pagi datang tanpa kehangatan. Raka pulang menjelang subuh. Langkahnya berat. Tasya sudah bangun. Duduk di meja makan dengan secangkir teh yang tak tersentuh. Kita perlu bicara, kata Raka. Tasya mengangguk. Aku tahu. Raka membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Nadine menuntut aku bertanggung jawab. Secara terbuka. Tasya menatapnya, mencoba membaca wajah yang pernah ia hafal luar kepala. Dan kamu? Aku terjepit. Jawab Raka jujur. Kalau aku lakukan itu, hidupku berubah total. Tasya tersenyum pahit. Hidup kita sudah berubah. Raka terdiam. Aku tidak mau terlihat sebagai orang jahat. Kalimat itu membuat Tasya tertawa kecil. Tawa yang cepat berubah menjadi sesak. Kamu lebih takut pada citra dirimu daripada luka yang kamu buat. Raka menatapnya, seolah ingin membantah, tapi tidak menemukan kata-kata. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan, lanjut Raka pelan. Tapi aku butuh kamu tenang. Tasya berdiri. Setiap gerakannya terasa mantap, seolah tubuhnya sudah lebih dulu memutuskan. Aku tidak sedang panik, Raka. Aku sedang bersiap. Bersiap untuk apa? Tanya Raka, nada suaranya meninggi. Untuk kemungkinan terburuk, jawab Tasya tanpa ragu. Ia berjalan ke kamar, mengeluarkan satu koper kecil. Raka mengikuti, wajahnya berubah pucat. Kamu mau pergi? Aku belum tahu, kata Tasya jujur. Tapi aku tidak mau terjebak tanpa pilihan. Raka meraih lengannya. Tasya, jangan buat keputusan saat emosi. Tasya melepaskan genggamannya dengan lembut tapi tegas. Ini bukan emosi. Ini kesadaran. Ia membuka koper, mulai melipat beberapa pakaian penting. Setiap lipatan terasa seperti garis batas baru yang ia tarik untuk dirinya sendiri. Raka berdiri kaku di ambang pintu. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ancaman terbesarnya bukan omongan orang, bukan tekanan Nadine, melainkan kemungkinan kehilangan Tasya sepenuhnya. Tasya menutup koper setengah, berhenti, lalu menatap Raka. Aku belum pergi. Tapi aku juga tidak akan berpura-pura baik-baik saja. Ia menarik napas dalam. Keputusan kecil itu, menyiapkan diri untuk pergi, membuat dadanya terasa perih, tapi juga memberi ruang bernapas. Di luar kamar, ponsel Raka bergetar. Nama Nadine kembali muncul. Raka menatap layar itu lama, lalu menatap Tasya. Di antara dua jurang, ia tahu satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Dan Tasya, berdiri di tengah kamar yang dulu ia sebut rumah, akhirnya memahami. Bertahan tanpa kejujuran sama menyakitkannya dengan melepaskan. Koper itu masih tergeletak setengah tertutup di sudut kamar ketika Tasya terbangun. Ia tidak jadi pergi malam sebelumnya, bukan karena ragu, tapi karena tubuhnya terlalu lelah untuk melangkah lebih jauh. Namun pagi itu, keberadaan koper itu terasa seperti pengingat yang sengaja dibiarkan, bahwa ia kini memiliki kemungkinan lain, selain bertahan tanpa suara. Di ruang makan, Arman sudah duduk dengan tenang. Ayahnya datang sejak subuh, wajahnya tampak letih oleh perjalanan, tapi sorot matanya tetap sama, tenang, tegak, dan sulit ditebak. Tasya menyeduh kopi untuk ayahnya dengan tangan yang kini jauh lebih stabil dibanding hari-hari sebelumnya. Mereka duduk berhadapan tanpa banyak kata. Keheningan itu bukan canggung, melainkan penuh muatan yang belum dikeluarkan. Ayah tahu kamu sedang terluka, ujar Arman akhirnya, suaranya rendah. Dan ayah tidak datang untuk menyuruhmu kuat. Kalimat itu membuat dada Tasya menghangat, tapi juga mengencang. Selama ini, ia merasa harus kuat agar pantas dicintai. Ayah datang karena ada hal yang perlu kamu tahu, lanjut Arman. Tasya mengangkat wajahnya. Tentang Raka. Arman mengangguk pelan. Tentang kenapa dia selalu terlihat takut setiap kali namaku disebut. Ia berhenti sejenak, seolah memilih kata. Tasya tidak menyela. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu membela siapapun. Beberapa tahun sebelum kalian menikah, kata Arman, Raka hampir kehilangan segalanya. Pekerjaannya, masa depannya. Dia terlibat dalam masalah yang bisa menyeretnya ke ranah hukum. Tasya menelan ludah. Ia teringat wajah Raka yang selalu menghindar saat ditanya soal masa lalunya. Ayah yang menolongnya, lanjut Arman datar. Bukan karena dia calon suamimu, tapi karena saat itu dia datang memohon. Ayah punya akses,
Punya cara. Masalah itu selesai, tapi tidak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Tasya terdiam. Bukan karena kaget semata, tapi karena potongan-potongan sikap Raka selama ini tiba-tiba menemukan tempatnya. Ketakutan yang tak pernah bisa ia jelaskan. Sikap defensif setiap kali merasa terancam. Ego yang dibangun seperti benteng rapuh. Jadi, selama ini, Tasya bersuara pelan, dia takut pada ayah. Takut pada masa lalu yang ayah ketahui, jawab Arman. Dan takut kehilangan citra yang susah payah dia bangun setelah itu. Tasya menarik napas panjang. Selama ini ia mengira kuasa ayahnya atas Raka berasal dari status, dari wibawa, dari penilaian moral. Ternyata ada hutang yang lebih dalam, hutang yang tak pernah diucapkan, tapi terus menekan. Ayah tidak pernah menggunakan itu, lanjut Arman. Dan ayah tidak berniat melakukannya sekarang. Tasya menatap ayahnya. Lalu kenapa ayah bilang? Karena kamu perlu tahu, kata Arman mantap, bahwa apa yang terjadi sekarang bukan karena kamu kurang, bukan karena tubuhmu gagal, bukan karena kamu tidak cukup sebagai istri. Kata-kata itu tidak langsung menyembuhkan. Tapi ada sesuatu yang bergeser di dalam diri Tasya. Selama ini, rasa bersalah seperti kabut tebal yang membuatnya sulit melihat kemana harus melangkah. Kini kabut itu mulai menipis. Ayah, ucap Tasya lirih, aku selalu merasa, kalau aku lebih sempurna, mungkin dia tidak mencari yang lain. Arman menggeleng. Kesetiaan bukan hadiah untuk kesempurnaan. Itu pilihan. Kalimat itu menghantam Tasya lebih keras daripada bentakan Raka manapun. Ia menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Tapi kali ini, tangis itu bukan tentang kehancuran, melainkan pelepasan. Di kamar, Tasya membuka kembali koper itu. Ia tidak langsung mengisinya. Ia hanya merapikan pakaian yang tadi malam ia masukkan dengan terburu-buru. Gerakannya kini lebih teratur, lebih sadar. Ia tidak sedang kabur. Ia sedang menyiapkan dirinya untuk berdiri. Raka pulang menjelang siang. Wajahnya menegang saat melihat Arman di ruang tamu. Ia menunduk sedikit, refleks lama yang tidak bisa ia sembunyikan. Pak, sapa Raka kaku. Arman hanya mengangguk singkat. Tidak ada teguran, tidak ada sindiran. Diamnya justru membuat Raka semakin gelisah. Tasya mengamati mereka dari jarak beberapa langkah. Dulu, ia akan merasa kecil di antara dua sosok itu. Kini, ia melihat dengan sudut pandang baru. Ia tidak lagi berada di bawah bayangan siapapun. Aku akan keluar sebentar, kata Tasya pada Raka. Aku butuh waktu sendiri. Raka menatap koper di kamar, lalu menatap Tasya. Kamu mau kemana? Aku belum tahu, jawab Tasya jujur. Tapi aku tidak mau diam di tempat yang membuatku terus meragukan nilai diriku. Raka membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya senjata berupa rasa bersalah Tasya. Saat Tasya melangkah keluar rumah, Arman memandangnya dengan tenang. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Hanya kepercayaan. Di luar, udara terasa lebih ringan. Tasya berdiri sejenak, menatap langit yang mendung. Ia tahu badai belum selesai. Nadine masih ada. Raka masih terjepit. Keputusan besar masih menunggu. Namun satu hal telah berubah. Pusat beban di dadanya tidak lagi bernama rasa bersalah. Ia menggenggam ponselnya, membuka kontak pengacara yang pernah direkomendasikan Mira. Hanya membuka, belum menelepon. Keputusan kecil. Berisiko. Tapi untuk pertama kalinya, itu terasa seperti miliknya sendiri. Tasya kembali ke rumah menjelang sore dengan langkah yang lebih tenang dari biasanya. Bukan karena keadaan membaik, melainkan karena ada batas yang kini jelas di kepalanya. Ia tidak lagi mencari alasan untuk siapapun. Koper masih ada di sudut kamar. Kali ini tertutup rapi, seperti janji yang belum dibuka. Di ruang tamu, Raka duduk dengan punggung membungkuk, ponsel di tangan, wajahnya kusut. Begitu Tasya masuk, ia langsung berdiri, seolah menunggu kesempatan untuk bicara. Aku sudah mikir, kata Raka cepat. Nada suaranya terdengar seperti orang yang ingin diyakinkan. Kamu tahu aku tidak seperti ini dari awal. Tasya meletakkan tasnya, menatap Raka tanpa tergesa. Ia memberi ruang, bukan karena ingin mengerti, tapi karena ingin mendengar sampai habis. Aku tumbuh dengan tekanan, lanjut Raka. Semua orang menuntut aku jadi sempurna. Kerja keras, nikah baik-baik, punya keluarga yang terlihat utuh.
Aku cuma manusia, Tasya. Ia menghela napas, lalu menambahkan, dan masalah dulu itu, yang ayahmu bantu, itu juga menghantui aku. Aku selalu merasa harus membuktikan sesuatu. Tasya menyadari pola itu kini dengan jelas. Raka sedang membungkus pilihannya dengan cerita lama, berharap empati bisa menghapus tanggung jawab. Kamu memilih untuk berselingkuh, kata Tasya pelan, suaranya tidak bergetar. Bukan keadaan yang memilihkan itu untukmu. Raka mengernyit. Kamu tidak tahu rasanya terjepit. Aku tahu, jawab Tasya. Aku hidup di dalamnya. Pintu depan terbuka sebelum Raka sempat menjawab. Bu Ratna masuk dengan wajah tegang. Tatapannya berpindah dari Raka ke Tasya, lalu berhenti pada koper di kamar yang terlihat dari balik pintu. Ada apa ini? Tanya Bu Ratna. Nada suaranya campuran khawatir dan tidak siap. Raka mendahului. Ibu, semuanya tidak sesederhana itu. Aku sedang dalam tekanan besar. Bu Ratna menatap anaknya lebih lama dari biasanya. Tekanan apa sampai kamu menyakiti istrimu? Raka terdiam sejenak, lalu kembali ke pembelaan yang sama. Aku tidak bermaksud. Keadaan membuatku. Keadaan tidak menghamili perempuan lain, potong Bu Ratna tajam tanpa sadar. Kalimat itu keluar begitu saja, membuat ruangan sunyi. Tasya menoleh pelan. Ini pertama kalinya ia mendengar Bu Ratna berbicara tanpa membungkus Raka dengan alasan. Ibu, Raka mendesah, jelas tidak nyaman. Tidak, kata Bu Ratna, suaranya kini lebih keras. Ibu selalu mengira kamu hanya hilaf. Tapi dari caramu bicara sekarang, kamu bahkan tidak mau mengakui salah. Bu Ratna menatap Tasya. Ada sesuatu di matanya, bukan lagi tuntutan untuk mengalah, melainkan kebingungan dan rasa bersalah yang terlambat. Tasya, ucapnya pelan, selama ini kamu diam. Kamu selalu bilang Raka hanya lelah, hanya tertekan. Tasya mengangguk kecil. Iya, Bu. Itu yang selalu saya katakan. Dan sekarang, tanya Bu Ratna. Tasya menarik napas. Inilah titik yang sejak lama ia hindari. Sekarang saya berhenti membelanya. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya terasa nyata. Raka menegang, seolah kehilangan perisai terakhirnya. Jadi kamu akan membiarkan aku terlihat buruk di mata semua orang? Raka bertanya, nada suaranya meninggi. Tasya menatapnya, lalu menggeleng. Aku tidak membuatmu terlihat buruk. Aku hanya berhenti menutupi. Bu Ratna menunduk, tangannya gemetar. Ia akhirnya melihat sisi anaknya yang selama ini tertutup oleh naluri seorang ibu. Bukan hanya kesalahan, tapi penolakan untuk bertanggung jawab. Apa yang kamu mau sekarang? Tanya Bu Ratna pada Tasya, suaranya lirih. Aku mau jujur, jawab Tasya. Pada diri sendiri dan pada siapapun yang bertanya. Raka melangkah mendekat. Kamu mau menghancurkan keluargaku? Keluarga kita sudah hancur saat kamu memilih berbohong, balas Tasya, masih tenang. Aku hanya tidak mau ikut memunguti pecahannya sambil disalahkan. Suasana berubah berat. Bu Ratna duduk perlahan di sofa, seolah beban itu baru sekarang menimpa pundaknya. Raka, katanya, ibu tidak bisa terus membelamu kalau kamu sendiri tidak mau berubah. Raka terdiam, wajahnya memerah antara marah dan malu. Untuk pertama kalinya, ia berdiri sendirian dengan tindakannya. Tasya melangkah ke kamar, membuka lemari kecil di sudut ruangan. Ia mengambil map berisi dokumen penting, hal-hal yang dulu ia anggap terlalu serius untuk dipersiapkan. Kini, itu terasa perlu. Ia kembali ke ruang tamu, map di tangan. Bu Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu mau kemana? Tanya Bu Ratna. Aku belum pergi, jawab Tasya jujur. Tapi aku tidak akan lagi berdiri di depan orang-orang sambil berkata semua ini salahku. Raka menatap map itu dengan wajah pucat. Ia mulai menyadari bahwa kehilangan Tasya bukan lagi ancaman kosong. Saat malam turun, Tasya duduk sendirian di kamar. Ia membuka ponsel, membaca pesan dari Mira yang menanyakan keadaannya. Jarinya sempat ragu, lalu ia mengetik, "Aku sudah berhenti membela dia." Pesan terkirim. Tasya meletakkan ponsel, menatap koper yang kini benar-benar siap. Keputusan kecil itu, berhenti melindungi orang yang menyakitinya, membuat dadanya terasa perih, tapi juga ringan. Di balik rasa takut, ada keteguhan baru yang mulai tumbuh. Malam itu, rumah terasa terlalu luas untuk dua orang yang tak lagi saling menjangkau.
Tasya duduk di tepi ranjang dengan punggung tegak, melipat pakaian terakhir ke dalam koper. Tidak ada tangis. Tidak ada jeda. Tangannya bergerak rapi, seolah setiap lipatan adalah pernyataan yang tak perlu diucapkan. Di ruang tamu, Raka mondar-mandir sambil menatap layar ponsel. Nama Nadine berulang kali muncul, panggilan yang tak terjawab. Nafasnya pendek, keringat dingin membasahi pelipis. Ketika akhirnya ia mengangkat telepon, suaranya langsung disambut ketegasan. "Aku tidak mau menunggu lagi," kata Nadine tanpa basa-basi. Suaranya tidak lagi lembut. "Kamu pilih sekarang." Raka menelan ludah. "Nadine, aku lagi di rumah. Keadaannya." "Aku tidak peduli," potong Nadine. "Aku butuh keputusan. Kamu menikah denganku, atau kamu mengakui anak ini secara terbuka. Nama ayahnya harus jelas." Raka memejamkan mata. Ia membayangkan tajuk berita, bisik-bisik kantor, tatapan rekan kerja. Ia juga membayangkan Tasya, tenang, diam, semakin jauh. "Aku butuh waktu," ujarnya lemah. "Kamu sudah punya waktu," balas Nadine dingin. "Sekarang kamu punya tenggat." Telepon terputus. Raka berdiri kaku, seolah lantai di bawah kakinya retak. Hidup yang selama ini ia jaga lewat penghindaran kini menuntut keputusan yang tidak bisa ditunda. Ia masuk ke kamar. Tasya menoleh sekilas, lalu kembali melipat. "Kamu mau kemana?" tanya Raka, suaranya bergetar. Tasya berhenti sejenak. "Aku menginap di tempat Mira malam ini." "Untuk apa?" Raka mendekat. "Kita bisa bicara." Tasya mengangguk pelan. "Kita sudah bicara banyak. Sekarang aku perlu diam." Raka mengusap wajahnya. "Nadine menuntut aku menikah atau mengakui anak itu." Tasya menatapnya, tatapan yang tenang tapi tidak mengundang simpati. "Lalu?" Raka terkejut oleh ketenangan itu. "Kamu tidak marah?" "Aku sudah selesai marah," jawab Tasya jujur. "Sekarang aku hanya melihat." "Melihat apa?" "Bahwa hidupmu akan runtuh bukan karena kejujuran, tapi karena kebohongan yang kamu rawat terlalu lama." Raka terdiam. "Kalau aku memilih mengakui anak itu?" "Itu tanggung jawabmu," kata Tasya. "Bukan hukuman bagiku." "Dan kalau aku menikah dengannya?" Suara Raka hampir berbisik. Tasya menarik koper berdiri. "Maka kamu sudah memilih jauh sebelum hari ini." Raka panik. "Kamu bicara seolah aku tidak berarti." Tasya menatapnya lama. "Kamu berarti. Tapi tidak cukup untuk membuatku mengorbankan diriku lagi." Kalimat itu membuat Raka mundur satu langkah. Ia menyadari bahwa ancaman terbesarnya bukan pilihan Nadine, melainkan ketenangan Tasya yang tak lagi bergantung padanya. Pagi datang dengan udara dingin. Raka duduk di meja makan, kopi di depannya tak tersentuh. Ponselnya bergetar. Pesan dari Nadine, singkat dan tegas. "Hari ini, Bu Ratna datang tanpa pemberitahuan." Wajahnya pucat saat melihat Raka. "Ada apa lagi?" tanyanya pelan. Raka menceritakan tuntutan Nadine dengan suara terputus-putus. "Bu, aku bisa kehilangan segalanya." Bu Ratna menutup mata sejenak. "Atau kamu bisa berhenti bersembunyi." Raka menatap ibunya, berharap pembelaan. Tapi yang ia temukan adalah kelelahan. Di sisi lain kota, Tasya duduk di rumah Mira. Ia meminum teh hangat, menatap jendela. Mira tidak bertanya banyak. Ia tahu Tasya tidak datang untuk dihibur, melainkan untuk bernapas. "Aku tenang," kata Tasya tiba-tiba, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Dan itu menakutkan." Mira mengangguk. "Tenang itu tanda kamu sudah memilih dirimu." Tasya tersenyum tipis. Ia membuka ponsel, melihat pesan dari Raka yang masuk dan belum ia balas. Ia mengunci layar tanpa membaca. Sore hari, Raka berdiri sendirian di ruang tamu rumahnya. Ponsel di tangan kiri, map dokumen di tangan kanan. Dua jalan terbentang, sama-sama meruntuhkan dunia yang ia bangun. Ia menatap pintu, berharap Tasya masuk dan menghentikannya. Tapi rumah tetap sunyi. Di rumah Mira, Tasya mengeluarkan satu map dari tasnya, dokumen yang telah ia siapkan. Ia menandatangani satu halaman dengan tangan mantap. Keputusan kecil, berisiko, tapi jelas arahnya. Hatinya tidak lagi gaduh. Ia tahu jarak itu kini nyata. Dan ketika ponselnya bergetar sekali lagi dengan nama Raka, Tasya membiarkannya.
Tenangnya bukan tanda lemah, melainkan langkah menjauh yang tidak akan ia tarik kembali. Ruang tamu rumah Arman terasa lebih sempit dari biasanya, meski perabotnya tidak berubah. Udara menggantung berat, seolah semua kata yang belum terucap berkumpul di langit-langit. Tasya duduk di kursi dekat jendela, punggungnya tegak, kedua tangannya saling bertaut di pangkuan. Wajahnya tenang, tapi dadanya berdenyut pelan, bukan oleh panik, melainkan kesiapan yang sunyi. Arman berdiri di dekat rak buku, tangannya bertumpu pada sandaran kursi. Ia tidak duduk, tidak pula bersandar. Diamnya bukan sikap menghakimi, melainkan ruang yang ia ciptakan agar kebenaran bisa keluar tanpa dorongan. Pintu terbuka. Raka masuk dengan langkah ragu. Wajahnya pucat, matanya merah, kemejanya kusut seolah ia lupa bagaimana cara merapikan diri. Begitu melihat Arman, bahunya mengeras, refleks lama yang tak pernah benar-benar hilang. Duduk, kata Arman singkat, tanpa intonasi. Raka menurut. Ia duduk di seberang Tasya, jarak yang terasa lebih jauh dari jarak fisik. Tasya tidak menghindar, tidak pula mendekat. Ia menatap Raka sebagaimana seseorang menatap kenyataan yang akhirnya berdiri telanjang. Apa yang mau kamu katakan? Tanya Arman. Raka membuka mulut, menutupnya lagi. Tangannya bergetar saat ia menyatukannya. Saya sudah membuat kesalahan besar. Arman tidak menyela. Tatapannya lurus, tenang, seperti cermin yang memantulkan apa adanya. Raka menelan ludah. Saya menyakiti Tasya. Saya berbohong. Saya lari dari tanggung jawab. Suaranya pecah di kalimat terakhir. Tasya merasakan denyut kecil di pelipisnya. Dulu, pengakuan seperti ini akan membuatnya melemah. Kini, ia hanya mencatat. Kenapa sekarang? Tanya Arman. Raka mengusap wajahnya. Karena saya sudah tidak punya tempat bersembunyi. Nadine menuntut keputusan. Dunia saya runtuh. Arman mengangguk pelan. Kamu bicara tentang dirimu. Raka terdiam. Beberapa detik berlalu sebelum dadanya naik turun tak terkendali. Air mata mengalir, tidak dramatis, tapi jujur. Ia menunduk, bahunya terguncang. Saya salah, katanya lirih. Saya takut. Saya egois. Saya memilih jalan mudah dan menyebutnya keadaan. Ia mengangkat wajahnya, menatap Tasya. Maafkan aku. Kata itu menggantung di udara, rapuh dan menuntut. Tasya menghela napas pelan. Di dalam dirinya, ada gema lama, ingatan akan malam-malam menunggu, pembelaan yang ia buat, rasa bersalah yang ia pelihara. Namun gema itu kini terdengar jauh, seperti suara dari ruangan lain. Aku mendengarmu, kata Tasya akhirnya, suaranya stabil. Raka terseduh. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan bertanggung jawab. Aku. Berhenti. Arman memotong dengan tenang. Tanggung jawab bukan janji yang diucapkan saat takut. Itu keputusan yang dijalani saat tidak ada yang menonton. Raka menunduk lebih dalam. Tangisnya tak lagi tertahan. Saya mohon, katanya, hampir berbisik. Saya tidak ingin kehilangan Tasya. Tasya menatap ayahnya sekilas. Arman tidak memberi isyarat, tidak pula memimpin. Ia membiarkan Tasya memegang pusat percakapan. Itu membuat Tasya berdiri. Bukan secara fisik, tetapi batin. Kehilangan bukan sesuatu yang bisa kamu tawar, ucap Tasya perlahan. Itu akibat. Raka mengangkat kepala. Jadi, tidak ada harapan. Tasya menggeleng kecil. Aku tidak bilang itu. Ia berdiri, melangkah satu langkah mendekat, lalu berhenti. Jarak itu ia pilih dengan sadar. Aku juga tidak bilang ada. Keheningan kembali. Arman memperhatikan, memastikan tidak ada tekanan yang mengaburkan kejujuran. Apa yang kamu inginkan, Tasya? Tanya Arman akhirnya. Pertanyaan itu membuat Tasya menutup mata sejenak. Ia mendengarkan dirinya sendiri, bukan ketakutan, bukan tuntutan orang lain. Aku ingin waktu, katanya. Tanpa janji, tanpa drama, tanpa memintaku menghibur rasa bersalahmu. Raka mengangguk cepat. Aku bisa menunggu. Tasya menatapnya. Menunggu bukan pasif. Kamu tetap harus membuat keputusanmu. Tentang Nadine, tentang anak itu. Itu tidak boleh digantung di pundakku. Raka mengangguk lagi, lebih pelan. Aku akan bertanggung jawab. Arman melangkah maju setengah langkah.
Kalau begitu, lakukan. Tanpa menawar simpati. Pertemuan itu berakhir tanpa pelukan. Raka berdiri dengan mata bengkak, wajahnya remuk, namun lebih jujur daripada sebelumnya. Ia menatap Tasya lama, seolah ingin mengatakan banyak hal, lalu memilih diam dan pergi. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Arman menoleh pada Tasya. Kamu tidak berutang jawaban hari ini. Tasya mengangguk. Aku tahu. Ia duduk kembali, merasakan kelelahan yang sehat. Kelelahan karena berkata jujur, bukan karena menahan. Di dalam dadanya, ada ruang kosong yang anehnya tidak menakutkan. Ponselnya bergetar. Pesan singkat dari Raka. Aku akan melakukan yang benar. Tasya tidak membalas. Ia meletakkan ponsel, menatap jendela. Di luar, cahaya sore meredup perlahan. Ia tahu keputusan besar masih menunggu, dan apapun pilihannya akan mengubah hidupnya. Namun hari ini, ia memilih satu hal kecil yang berisiko, tidak memberi jawaban. Hujan turun sejak pagi, rintiknya tipis namun konstan, seperti keputusan yang tidak lagi bisa ditunda. Tasya berdiri di ruang tamu rumah yang pernah ia sebut tempat pulang, menunggu dengan napas teratur. Tidak ada koper di sisinya hari ini. Ia tidak datang untuk pergi diam-diam, melainkan untuk mengatakan sesuatu yang selama ini tertahan di tenggorokan. Raka datang terlambat. Saat pintu terbuka, wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Mata cekung, bahu merosot. Ia berhenti di ambang pintu, seolah sadar bahwa satu langkah ke depan akan mengubah segalanya. Kamu mau bicara? Tanya Raka pelan. Tasya mengangguk. Iya. Duduk. Mereka duduk berhadapan. Jaraknya tidak jauh, tapi udara di antara mereka terasa padat. Raka menunggu, kali ini tanpa menyela. Ia seperti orang yang akhirnya paham bahwa kata-kata tidak bisa lagi menjadi pelindung. Aku ingin jujur, kata Tasya, suaranya tenang. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menutup sesuatu yang selama ini terbuka. Raka menelan ludah. Aku siap mendengar. Tasya menarik napas. Waktu Nadine datang ke rumah dan kamu membentakku, ada sesuatu yang hancur. Bukan hanya kepercayaanku padamu, tapi caraku memandang diriku sendiri. Raka menunduk. Tasya melanjutkan, tidak berhenti. Aku dihina, katanya, pelan tapi jelas. Dibilang mandul, disalahkan atas pilihanmu. Seolah tubuhku adalah alasan kamu mengkhianati. Aku menertawakan diriku sendiri setiap malam, bertanya di mana letak salahku sebagai perempuan. Air mata menggenang di mata Raka. Ia mengangkat wajahnya. Aku menyesal. Tunggu, Tasya mengangkat tangan. Biarkan aku selesai. Ia berdiri, berjalan beberapa langkah, lalu berbalik. Aku mematahkan diriku sendiri agar kamu tetap berdiri. Aku membelamu di depan ibumu, di depan sahabatku, bahkan di depan ayahku. Padahal setiap kali aku membela, aku merasa semakin kecil. Raka terisak. Aku bodoh. Aku kejam. Aku tidak butuh kamu menyebut dirimu apa, kata Tasya lembut. Aku butuh kamu mengerti apa yang hilang. Ia mendekat, berhenti pada jarak yang ia pilih. Yang hilang bukan hanya pernikahan. Yang hilang adalah rasa aman, harga diri, kepercayaanku pada suaraku sendiri. Raka menyeka air mata, suaranya pecah. Penyesalanku datang terlambat, ya? Tasya mengangguk kecil. Iya. Keheningan jatuh. Hujan terdengar lebih jelas di luar jendela. Raka menatap lantai, bahunya gemetar. Aku akan berubah, katanya lirih. Aku akan bertanggung jawab pada Nadine dan anak itu. Aku akan melakukan yang benar. Tolong, beri aku kesempatan. Tasya menatapnya lama. Di dadanya, ada rasa perih yang familiar. Tapi kini tidak menguasai. Ia tidak marah. Ia tidak membenci. Dan justru itu yang membuat keputusannya mantap. Kesempatan itu bukan sesuatu yang bisa aku berikan sekarang, ucap Tasya. Bukan karena aku ingin menghukummu, tapi karena aku ingin menyelamatkan diriku. Raka mengangkat kepala, putus asa. Jadi kamu memilih berpisah. Tasya mengangguk. Aku memilih berpisah. Dengan marah. Raka mencoba, setengah berharap ada emosi yang bisa ia pegang. Dengan kesadaran, jawab Tasya. Aku tidak ingin hidup dengan seseorang yang pernah mematahkan aku, lalu menyesal saat sudah terlambat. Raka menutup wajahnya,
Tangisnya pecah. Aku kehilanganmu. Kita berdua kehilangan sesuatu, kata Tasya. Bedanya, aku memilih tidak kehilangan diriku lagi. Ia mengambil map dari tasnya, meletakkannya di meja. Dokumen-dokumen tertata rapi. Raka tidak menyentuhnya, hanya memandang seolah itu batu nisan bagi sesuatu yang pernah hidup. Aku tidak akan menghalangimu bertanggung jawab, lanjut Tasya. Aku juga tidak akan berbicara buruk tentangmu. Tapi aku tidak akan kembali. Raka mengangguk pelan, seolah setiap kata kini menambah berat di dadanya. Aku paham. Tasya melangkah ke pintu. Tangannya berhenti di gagang, lalu ia menoleh sekali lagi. Terima kasih sudah mengakui kesalahanmu. Itu penting. Tapi pengakuan tidak selalu berarti pemulihan bersama. Raka berdiri, ingin mendekat, lalu berhenti. Aku mendoakan kamu bahagia. Tasya tersenyum tipis. Aku juga. Ia membuka pintu. Hujan menyambutnya dengan udara dingin yang segar. Saat pintu tertutup di belakangnya, Tasya berdiri sejenak di teras, merasakan dadanya naik turun. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada keraguan yang mencengkeram. Ia melangkah pergi, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk memulai hidup yang tidak lagi meminta izin pada luka lama. Di dalam rumah, Raka berdiri sendiri. Penyesalan itu nyata, dan untuk pertama kalinya, ia mengerti, ada kehilangan yang tidak bisa ditebus oleh tangis. Di luar, Tasya membuka ponselnya, mengetik satu pesan singkat kepada Mira. Aku sudah memilih. Ia menekan kirim, lalu melangkah ke hujan dengan langkah yang mantap, membawa kesadaran sebagai payungnya. Pagi datang dengan cahaya yang berbeda. Tasya membuka mata di kamar kecil yang masih asing. Dindingnya polos, jendelanya menghadap gang sempit dengan pohon mangga tua di ujungnya. Rumah kontrakan itu tidak besar, tidak istimewa. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bangun tanpa rasa sesak di dada. Dampak perpisahan itu masih ada, bukan sebagai luka terbuka, melainkan bekas yang mengingatkan bahwa ia pernah berdarah. Tasya duduk di tepi ranjang, menatap telapak tangannya sendiri. Tangan yang dulu gemetar setiap kali harus menjelaskan dirinya. Kini, ia menggenggamnya dengan mantap. Ia bangkit, membuat kopi sederhana, lalu duduk di kursi kayu dekat jendela. Di ponselnya, ada pesan dari Raka yang belum dibuka sejak kemarin malam. Tasya menatap layar itu lama, lalu mematikannya. Ia tidak marah. Ia hanya tahu, hari ini bukan tentang masa lalu. Hari ini tentang batasan. Pukul 9, Tasya sudah berada di ruang praktik kecil milik Bu Ratna, konselor yang direkomendasikan Mira. Bu Ratna menyambutnya dengan senyum tenang, tanpa rasa ingin tahu berlebihan. Apa yang ingin kamu bicarakan hari ini? Tanya Bu Ratna lembut. Tasya terdiam sejenak. Aku ingin belajar hidup tanpa merasa harus menjelaskan kekuranganku. Bu Ratna mengangguk. Kekurangan yang mana? Rahimku. Jawab Tasya jujur. Kata itu keluar tanpa getar. Ketidakmampuanku punya anak. Hening sejenak, tapi bukan hening yang mengancam. Tasya melanjutkan, selama ini aku menyebutnya kegagalan. Hari ini aku ingin menyebutnya fakta. Tidak lebih. Bu Ratna tersenyum kecil. Dan fakta tidak menentukan nilai seseorang. Kalimat itu sederhana, tapi Tasya merasakannya menancap kuat. Ia mengangguk, merasakan sesuatu mengendur di dadanya. Sebuah simpul lama yang akhirnya dilepaskan. Sepulang dari sana, Tasya bertemu Mira di sebuah kedai kopi kecil. Mira memeluknya lama, tanpa bertanya apa-apa. Kamu kelihatan beda, kata Mira akhirnya. Tapi utuh, jawab Tasya sambil tersenyum. Mira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku bangga sama kamu. Tasya menunduk sebentar, lalu mengangkat wajah. Aku juga. Sore itu, Tasya menghadiri pertemuan keluarga kecil di rumah orang tuanya. Ayahnya menyambut dengan senyum hangat, ibunya memeluknya erat. Tidak ada pertanyaan tentang Raka. Tidak ada nada iba. Di meja makan, ibunya berkata pelan, Ibu dulu takut kamu akan menyalahkan diri sendiri seumur hidup. Tasya menggeleng. Aku sempat. Tapi tidak lagi. Ayahnya menatapnya lama. Apapun yang terjadi, kamu tetap anak kami. Bukan rahimmu yang membuatmu berharga. Tasya menahan air mata. Bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya ia mendengar kalimat itu dari luar, setelah lama belajar mengucapkannya pada diri sendiri. Malamnya, Tasya membuka kembali pesan dari Raka.
Isinya singkat, permintaan maaf terakhir dan kabar bahwa ia akan bertanggung jawab pada hidup yang ia pilih. Tasya membacanya sampai selesai, lalu mengetik balasan singkat, "Terima kasih sudah menepati kata-katamu. Aku berharap kita sama-sama hidup jujur pada diri sendiri." Ia mengirimnya, lalu menghapus percakapan itu. Bukan untuk melupakan, tapi untuk memberi ruang. Beberapa minggu berlalu. Tasya kembali bekerja dengan ritme baru. Ia menetapkan jam pulang, menolak lembur yang tidak perlu, dan berhenti meminta maaf hanya karena memilih dirinya sendiri. Rekan kerjanya, Dina, perempuan baru di kantor yang langsung terlihat lugas dan hangat, pernah bertanya, "Kamu nggak takut dibilang egois?" Tasya tersenyum. "Aku lebih takut kehilangan diriku." Dina tertawa kecil, mengangguk setuju. Hubungan mereka tumbuh sebagai rekan yang saling menghormati, bukan bersaing. Suatu sore, Tasya berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana. Ia menyentuh perutnya, bukan dengan benci, bukan dengan duka, tapi dengan penerimaan. "Aku bukan kosong," bisiknya. "Aku penuh dengan hal lain." Ia teringat kata-kata yang dulu melukainya, hinaan yang menyebutnya tidak lengkap sebagai perempuan. Kini, kata-kata itu terdengar jauh, seperti gema di ruangan yang sudah lama ditinggalkan. Pada hari Minggu pagi, Tasya berjalan sendiri di taman kota. Anak-anak berlari, orang tua tertawa, kehidupan bergerak seperti biasa. Ada satu detik ketika rasa perih lama mencoba muncul, sebuah refleks. Tasya berhenti, menarik napas, lalu melangkah lagi. Ia tidak menutup mata pada kenyataan. Ia berdamai dengannya. Di bangku taman, Tasya membuka buku catatan kecil dan menulis satu kalimat. "Hidupku bukan menunggu diisi. Hidupku sudah ada." Matahari naik perlahan. Tasya berdiri, merasakan angin menyentuh wajahnya. Tidak ada janji besar pada masa depan, tidak ada kepastian yang sempurna.